Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke setting berikutnya, yaitu untuk setting template ya. Contoh untuk template penawaran, template invoice gitu, atau template sales order ya. Di sini bisa secara cepat kita lakukan juga secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya masuk ke setting, bagaimana kalau kita lihat dulu standar template yang ada di SEO CRM ya untuk penawaran contoh ya. Sini contoh, saya masuk lagi ke account, saya mau bikin penawaran untuk PT Benton gitu ya. Sini saya klik lagi PT Benton, sini ada 2 contact person ya. Ada Bu Winda, ada Pak John. Misalnya saya mau bikin penawaran untuk Bu Winda Finance ya. Saya tinggal klik ke Bu Winda. Nah, di sini saya masuk ke modul penawaran ya. Saya klik plus ya. Nah, ini subjeknya apa? Ini contohnya ada penawaran service gitu ya. Kita akan masuk ke produk. Nah, di SEO CRM ini juga secara cepat kita bisa menambahkan master produk-produk yang dijual oleh perusahaan kita atau service ya. Ini contoh saya bikin produk baru, misalnya ini perusahaan menjual pupuk ya, pupuk MBG ya. Harganya misalnya ini adalah 350.000. Nah, untuk penawaran ini saya tawarkan misalnya adalah 50 kilo pupuk gitu ya. Kemudian saya bisa tambahkan lagi misalnya adalah produk baru lainnya ya, misalnya pupuk cair ya. Ini ada 25. Oke, saya simpan. Jadi nanti di SEO CRM Bapak Ibu, tim sales bisa secara cepat membuat penawarannya. Ini terlihat penawarannya terbentuk. Nah, untuk penawaran ini secara cepat saya bisa kirim melalui email ya, ke alamat email dari customer ya, seperti ini. Nah, ini kita akan lihat bersama template penawaran yang dari SEO CRM. Standarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Terlihat ya di awal, sini yang tadi di awal kalau Bapak Ibu sudah melakukan kenapa lagi? Coba saya ulangi, di sini saya kirim lewat email. Ya, ini adalah standar template penawaran yang dari SEO CRM ya. Terlihat di sini ada logo perusahaan, kemudian nama perusahaan, kemudian ini ada template penawaran ya. Kemudian ini ada item produknya, ya, jumlah itemnya, dan lain sebagainya. Terlihat ya. Nah, tentu template ini bisa kita customize Bapak Ibu. Bisa kita customize ya. Nah, kita akan masuk ke bagaimana cara kita bisa mengcustom ini ya. Oke, yang ini saya batalkan atau ini saya kirim dulu ya. Contoh ini penawarannya saya kirim ke kirimnya. Dengan integrasi SEO CRM dengan email, maka nanti tim sales bisa secara cepat melakukan pengiriman penawaran melalui email ya, langsung dari SEO CRM seperti ini ya, terlihat ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara kita bisa melakukan perubahan terhadap template penawaran ya. Sini saya masuk ke menu setting ya, menu setting yang di pojok kanan atas di sebelah foto profile. Di bagian sini kita bisa masuk ke bagian penyesuaian dan bagian template ya. Sini Bapak Ibu akan diberikan beberapa template-template yang sudah disiapkan oleh SEO CRM ya. Nah, saya akan masuk ke bagian inventaris ya. Di sini saya akan pilih untuk yang template penawaran ya. Nah, ini akan terlihat ya. Ini adalah standar template penawaran yang dari SEO CRM ya. Di mana sini ada company logo, ada nama perusahaan, di sini ada nama template-nya ya, nama formnya, form penawaran dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu tentu bisa mengedit ya. Dari standar kita, Bapak Ibu bisa melakukan edit ya.
Misalnya saya klik edit, saya mau menambahkan apa nih misalnya ya. Saya term and condition ya, saya bisa tambahkan secara manual di sini ya. Nah, di samping edit, Bapak Ibu bisa juga membuat dari format yang baru ya, template baru. Misalnya untuk penawaran saya mau bikin lagi yang baru nih ya. Tinggal klik aja template baru untuk penawaran, klik berikutnya. Di sini pun kita udah siapkan banyak pilihan ya, yang Bapak Ibu bisa tinggal pakai ya. Misalnya untuk template penawaran saya juga mau nih yang formatnya yang seperti ini nih. Ada warna merah misalnya seperti ini ya. Saya pilih. Masukkan, ini adalah terlihat ya Bapak Ibu. Di sini diberikan banyak tools untuk Bapak Ibu tinggal drag and drop untuk menambahkan feed ke dalam format penawaran tersebut ya. Sini contoh defaultnya udah ada nama penawaran, kemudian ini ada tanggalnya, kemudian di bawah ada detailnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini saya masukkan, saya ganti nama, ini adalah penawaran. Seperti ini, saya simpan. Baik Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu udah buat penawaran format yang kedua tadi ya, kita udah simpan, sekarang kita bisa memakainya. Oke, saya kembali misalnya ke account, saya masuk ke perusahaan Benton ya. Sini saya mau bikin penawaran kedua, contoh ya. Ya ada satu penawaran, saya bikin yang baru gitu ya. Contoh, saya bikin penawaran. Di sini saya masukkan alamatnya, misalnya alamat tujuannya. Nama produk, misalnya ini ada pupuk, ini ada 300. Sama yang ini, sekarang sudah ada dua pilihan ya Bapak Ibu. Kalau saya kembali, saya sebagai sales mau kirim penawaran ini ke customer ya, saya bisa pilih ya. Terlihat ya, ini yang barusan saya buat ya. Terlihat ini format yang tadi saya pilih ya, seperti ini, logonya sebelah kanan seperti ini ya. Seperti itu. Nah, di sini tim sales tentu bisa memilih, misalnya dia mau pakai format penawaran yang mana, misalnya format yang pertama gitu ya, dia bisa pilih ya. Pakai format pertama, ini yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu secara cepat Bapak Ibu bisa mengcustom sendiri format-format transaksi yang diinginkan ya, misalnya untuk penawaran, untuk sales order maupun untuk invoice ya. Sama ya, di sini untuk invoice juga sama, misalnya untuk perusahaan ini saya juga mau bikin invoice gitu ya. Contoh penawaran ini nanti secara cepat saya bisa langsung rubah menjadi sales order ataupun faktur pajak atau invoice-nya. Sini saya convert misalnya ya, jadi invoice gitu ya. Nah, untuk di Zoho CRM kita juga udah ada standar invoice-nya ya, template invoice seperti ini. Tentu Bapak Ibu bisa menambahkan dan juga bisa mengedit dari existing template invoice tersebut ya. Terlihat ya, ini yang standar dari kita. Ini ada namanya faktur pajak atau invoice. Saya seperti ini. Sama ya Bapak Ibu, kalau mau merubah untuk invoice, masuk ke menu setting di sini ya, masuk ke penyesuaian, pilih yang template, pilih yang inventaris ya. Sini pilihnya yang template faktur ya, atau faktur ini saya ganti dari invoice misalnya, bisa ya. Ini bisa Bapak Ibu bisa tambahkan ya, seperti ini. Atau Bapak Ibu mau buat template baru untuk invoice ya, sama, ini tinggal klik template baru, ini pilihnya yang invoice ya, faktur. Sama di sini banyak pilihan invoice yang bisa dipilih. Misalnya kali ini saya mau pakai warna hijau ya. Untuk invoice saya pilih yang ini. Ini saya kasih nama invoice
template 2 ya. Iya. Ini saya mau ganti nih, namanya bukan faktur tapi invoice gitu ya. Ya, bisa ya. Simpan. Nah, kalau saya sudah simpan, ini juga sama. Nanti Bapak Ibu kalau mau bikin invoice itu bisa pilih mau pakai format yang mana, gitu ya. Contoh, misalnya saya balik lagi ke Pak Benton. Sekarang saya mau bikin invoice atau faktur. Di sini misalnya invoice nomor ini, produk. Ini ya, pada saat saya kirim email invoice ini, maka di sini ada pilihan saya mau memakai template yang mana ya. Contoh sini juga udah ada 2 template untuk invoice ya, satu yang barusan saya buat seperti ini yang warna hijau ya, seperti ini ya. Oke, demikian Bapak Ibu untuk bagaimana cara kita bisa melakukan setting atau perubahan ke template-template transaksi ya, misalnya tadi mulai dari penawaran, sales order sampai dengan invoice. Oke, di Zoho CRM tentu template ini selain untuk transaksi kita juga punya banyak template lainnya ya. Misalnya ada template untuk email ya, atau untuk mail merge ya. Sama di sini akan kita lihat bersama. Kalau kita pilih template, sini ada untuk template untuk email dan juga untuk yang mail merge ya. Untuk yang email, ini contoh kita mau ada beberapa email template yang nanti si sales bisa tinggal pilih untuk dia bisa kirim ke customer misalnya ya, atau untuk notifikasi email gitu ya. Dan ini juga sama, Bapak Ibu tinggal klik template baru nih misalnya untuk buat email untuk konteks misalnya gitu ya. Sama di sini Bapak Ibu bisa membuat beberapa email template mulai dari yang scratch seperti ini, layout 1 kolom, 2 kolom gitu ya, atau memakai template yang sudah siap pakai ya, seperti ini. Contoh, saya mau kirimin nih untuk email ucapan happy birthday misalnya, saya tinggal pilih ya. Atau misalnya email template untuk undangan ya, kita undang ke acara webinar ataupun acara perusahaan ya, atau untuk promosi produk. Ini banyak sekali template-template email yang sudah kita siapkan ya, untuk Bapak Ibu bisa tinggal pakai ya. Misalnya saya pakai untuk yang ini ya, untuk happy birthday. Tentu dari template di sini Bapak Ibu bisa melakukan customisasi juga ya. Misalnya di sini saya ganti ya, misalnya pakai happy birthday ya. Nah, di sini juga template ini tentu dynamic ya. Bapak Ibu bisa memakai feed yang ada di Zoho CRM. Saya ini terlihat ya, ini langsung disapa nih nama dari kontak tersebut secara otomatis, dan ini adalah nama pengirimnya gitu ya. Di sini pun sama untuk perusahaan ini, saya mungkin ganti logonya ya. Saya tinggal edit ya. Di sini saya bisa tambahkan gambar baru ya. Masukkan logo ya dari komputer, misalnya ini ada logo perusahaan. Ini saya hapus seperti itu ya. Ini saya simpan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu masuk ke bagian setting template-nya. Sekarang kita akan masuk ke bagian akhir dari standar ataupun basic setup
ke dalam Zoho CRM ya. Oke, bagian akhir adalah pada saat kita mau melakukan report ya. Oh, bentar ya, ini tadi sudah ya, saya batalkan aja. Oke, bagian akhir untuk sesi hari ini adalah bagaimana cara kita melakukan customer reports ya. Oke, ini saya akan balik ke bagian laporan ya, sini bagian reports ya. Nah, tentunya di Zoho CRM Bapak Ibu, kita udah siapkan banyak standar reports ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat report-report standar yang dari Zoho CRM ini sudah sangat banyak ya. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu, di sini kita udah membagi kelompok-kelompok reportsnya ya, misalnya berdasarkan modul atau berdasarkan feature ya. Misalnya Bapak Ibu mau lihat report yang terkait dengan leads gitu ya, tinggal klik aja bagian ini ya. Nah, ini semua report yang terkait dengan leads ya. Atau Bapak Ibu mau lihat report yang terkait dengan opportunity ya, tinggal klik aja, ini semua report yang terkait dengan opportunity ya. Nah, standar report yang dari Zoho CRM seperti apa bentuknya? Mungkin saya buka salah satu report, misalnya report leads berdasarkan sumber ya. Ini terlihat reportnya berupa seperti ini ya, ada kolom name-nya, ada datanya seperti ini ya. Di sini Bapak Ibu juga bisa tampilkan atau menambahkan dashboard ya ke dalam report Bapak Ibu ya. Seperti ini contoh. Sini saya mau tambahkan dashboard yang berbentuk lingkaran ya, seperti ini saya simpan gitu ya. Nah, ini terlihat ini adalah sumber leads tapi dalam bentuk dashboard seperti ini ya, lingkaran. Tentu saya bisa rubahnya. Kalau saya mau ganti nih, saya mau ganti edit bagannya, formatnya saya mau ganti ke yang model diagram kue gitu ya, pie chart gitu ya. Secara cepat bisa saya rubah ya. Oke, nanti semua report-report yang dari Zoho CRM Bapak Ibu bisa export ya. Export ke format Excel, PDF, sama CSV ya. Saya rasa ini beberapa format yang biasanya user sering tanyakan ya, sering dia pakai untuk reports. Kemudian untuk standar report kita, ini Bapak Ibu juga bisa membuat yang namanya scheduling Bapak Ibu ya. Jadwalnya. Jadi artinya apa? Di Zoho CRM kita bisa bikin report ini secara otomasi ya. Misalnya saya bikin nih jadwalnya tiap jam 7 malam ya. Tiap jam 7 malam nanti report ini secara otomasi tergenerate oleh sistem dan otomatis dikirim. Tinggal masukkan siapa penerima report ini ya. Kita simpan misalnya Pak Budi gitu ya. Dan dia terima dalam bentuk apa gitu ya. Ini secara otomatis nanti akan ada report yang dikirim ke person tersebut seperti itu ya. Nah, di Zoho CRM tentu Bapak Ibu juga bisa membuat report sendiri ya. Kalau standar report kita ternyata ada satu report yang belum ada ya, yang kita butuhkan tapi nggak ada di standar report gitu ya. Sebenarnya ada dua opsi ya. Nanti opsi yang pertama, Bapak Ibu bisa tinggal mengedit dari existing report kita ya, standar report. Misalnya nih saya mau rubah report faktur ya, invoice-nya. Nah, di sini yang pertama kita bisa edit ya. Contoh saya mau edit report faktur ini ya, atau report invoice ini saya mau edit. Pada saat saya klik edit, ini ada beberapa pilihan yang bisa saya lakukan. Yang pertama tentu saya bisa mengedit kolom-kolom yang ada di report tersebut ya. Jadi terlihat ya, pada saat saya edit saya bisa merubah kolom-kolom yang ada di sini ya. Saya tinggal klik edit kolomnya. Misalnya nih, saya mau edit, saya mau nambahin lagi nih, adalah alamat berdasarkan kota ya. Misalnya saya mau tahu nih, invoice ini berdasarkan city ya, kota. Sini saya masukkan kota gitu ya, alamat penagihan kotanya gitu ya. Nah, ini terlihat ya, saya tambahkan satu kolom baru di report ini. Yang kota ini saya mau masukkan ke kolom kedua gitu ya. Terlihat ini nama kotanya ada di kolom kedua gitu ya.
Kemudian selain itu pun saya bisa menghapus ya, misalnya oh ini telepon nggak perlu nih, saya bisa remove ya dari existing reportnya. Kemudian saya juga bisa menambahkan grup baris ataupun grup kolom. Misalnya untuk report invoice ini saya mau grup lagi nih berdasarkan, kalau ini ada nama account ya, saya mau berdasarkan lagi bulan misalnya ya, kolomnya berdasarkan bulannya atau berdasarkan waktu dibuat gitu ya, saya bisa tambahkan. Seperti itu ya, nanti terlihatnya. Jadi Bapak Ibu bisa merubah, mengedit dari existing report, yaitu yang opsi yang pertama gitu ya. Opsi yang kedua tentu Bapak Ibu juga bisa membuat report dari scratch ya. Ini saya masuk ke opsi kedua. Ini Bapak Ibu tinggal klik buat laporannya. Misalnya saya mau buat laporan dari modul opportunity gitu ya, atau dari modul contact misalnya. Tinggal pilih aja nama modulnya, kemudian lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu diberikan alternatif untuk bisa menambahkan modul induknya dan juga modul anaknya ya, parent sama child-nya ya. Untuk kontak mungkin saya mau masukkan induknya itu adalah ambil dari account ya, nama perusahaannya, kemudian kontak. Kemudian untuk child-nya mungkin saya mau pilih dari child-nya di kontak tersebut mungkin ada kasus misalnya ya. Iya. Kemudian saya lanjut. Nah, ini terlihat ya, saya bisa buat dari scratch seperti ini ya. Sama di sini udah masuk ke halaman. Kita bisa edit nih kolom-kolomnya yang mau saya tampilkan di report ini ya. Saya edit misalnya adalah mau tambahkan misalnya email, kemudian gelar ya. Selesai. Nah, yang email saya mau taruh di kolom kedua, gelar saya mau taruh di berikutnya seperti ini ya, terlihat ya. Ini saya kasih nama laporan kontak. Seperti ini dan saya simpan. Oke, itu adalah untuk reports. Saya akan masuk ke bagian akhir, yaitu untuk dashboard Bapak Ibu ya. Jadi di Zoho CRM selain report, kita juga punya yang namanya dashboard seperti ini ya. Di beranda ini saya bisa tambahkan dashboardnya. Saya tinggal masuk ke menu setting kembali. Di sini ada yang halaman untuk saya bisa menambahkan dashboardnya. Nah, di sini mungkin saya selain beranda manager, saya mau bikin lagi beranda baru ya. Beranda ini untuk yang manajemen ya. Dashboard. Jadi ya. Sini secara cepat saya bisa tinggal drag and drop nih. Dari existing ataupun dari beberapa template yang sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu secara cepat bisa tambahkan ke dashboardnya. Misalnya saya untuk di manajemen dashboard saya mau masukkan nih leads bulan ini, tinggal di drag and drop ya. Pendapatan bulan ini tinggal masukkan seperti ini ya. Account bulan ini dan mungkin satu lagi opportunity ya. Kemudian saya bisa pilih dashboard yang lain nih. Misalnya lead berdasarkan sumber, ini bentuknya berupa grafik seperti ini ya. Kemudian saya juga mau menambahkan dashboard dari opportunity insight ya, misalnya opportunity berdasarkan pipeline ya. Seperti ini. Dan ini saya bentuk lebih besar gitu ya. Kemudian saya mau nambahkan lagi dari metrik pemasaran misalnya. Atau dari opportunity misalnya ya, saya bisa lagi lihat lagi nih.
seperti ini. Ini saya tinggal masukkan namanya ya, simpan dan bagikan. Nah, untuk dashboard ini kita bisa bikin spesifik ya, siapa yang bisa melihat dashboard ini ya. Di sini saya bisa tambahkan, misalnya oh ini si Sumardi gitu ya, seperti ini. Makanya begitu saya login, nanti saya bisa lihatnya. Ini saya lewatin, dashboard saya bisa ada perubahan seperti ini ya. Di beranda untuk manajer ya, ada beberapa pilihan, termasuk yang barusan saya buat, manajemen dashboard seperti ini ya. Ini yang barusan saya buat seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu tadi tampilan SEO CRM di desktop ya. Sekarang kita akan lihat bersama tampilan SEO CRM di mobile aplikasi. Jadi Bapak Ibu, SEO CRM saat ini juga hadir di mobile aplikasi yang secara cepat Bapak Ibu bisa download dari iOS maupun dari Android ya, seperti itu. Nah, ini tampilannya terlihat ya di screen. Di sini saya udah download mobile aplikasi SEO CRM ya. Nah, untuk tampilan SEO CRM di mobile aplikasi ini mirip ya seperti di desktop, tapi tentu dengan layar yang terbatas seperti ini. Nah, di sini contoh tadi dashboard yang saya udah buat nih untuk manajemen dashboard. Ini juga secara cepat bisa kita lihat di mobile aplikasi ya, seperti ini ya, terlihatnya. Seperti ini ya. Kemudian sama yang di mobile aplikasi, Bapak Ibu juga bisa melihat semua modul-modulnya ya. Contoh di sini ada modul penjualan, kemudian ada modul inventaris dan lain sebagainya ya. Sini terlihat ya. Ada leads, kontak dan lain sebagainya. Sama tampilannya seperti ini. Tentu di mobile aplikasi Bapak Ibu juga secara cepat bisa melihat detail dari leads. Contoh ya, saya tinggal kliknya salah satu leads, saya tinggal buka gitu ya. Seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat reports juga ya. Di sini terlihat di bagian reports, Bapak Ibu juga bisa melihat reports. Contoh tadi saya juga bikin satu report baru gitu ya. Bapak Ibu bisa langsung melihatnya ya di mobile aplikasi. Dan ada tambahan di sini pun Bapak Ibu bisa melihat kalender ya di mobile aplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu nih lagi di jalan, pengen tahu nih agenda untuk hari ini seperti apa. Nah, ini tampil di paling depannya, yaitu kalender dari SEO CRM. Di sini akan terlihat perencanaan ataupun aktivitas ataupun meeting yang harus Bapak Ibu lakukan di hari ini, contoh ya, seperti itu. Demikian Bapak Ibu sesi bagaimana cara melakukan setup dasar untuk SEO CRM. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.